Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di hari ini ada saham yang tidak terduga, di mana satu-satunya saham telekomunikasi yang naik hanyalah Friend. Di mana sebelumnya saya sempat di grup ngobrol sama beberapa temen sama si Toge juga di sini kita ngobrol bahwasannya besok kalau udah ke 80 dia bakalan beli, dan saya bilang saya nggak bakalan beli di 80 karena saya udah tidak punya trading plan lagi untuk Friend, dimana kemarin dia sempat jebol di area 94, dan itu adalah area terakhir yang saya tahu seperti itu buat masuk ke Friend, dan saya belum rekap ulang lagi, dan ternyata bener besoknya dia turun sampai ke 81 dan sekarang dia naik sampai ke 90. Jadi selamat buat teman-teman yang udah ngikutin si Toge ya, Friend. Nah, nanti bisa dicari sendiri lah pokoknya. Nah, ini di sini udah di kode-kode juga sama teman-teman, tapi saya memang bener-bener belum berani masuk lagi untuk di Friend. Jadi ya selamat buat teman-teman yang udah berani untuk high risk gitu kan, resikonya besar. Terus kemarin distribusi juga, BK juga distribusi tapi malah dia naik kayak gitu. Selamat buat teman-teman. Jadi di sini kita kedatangan 5 saham, di mana seperti biasa 4 saham telekomunikasi dan salah satu sahamnya saham tambahan yaitu Era. Buat tambah-tambah aja gitu. Kalau kita lihat di sini ada Friend, di mana Friend hari ini naik 8,43%. Di mana kalau kita lihat secara marketnya hari ini dibuang sama asing. Penjualan paling banyak AI dan juga BK. Pembelian paling banyak RF dan juga OD. Jadi asing jual cukup masif menurutku 47 billion. Kalau kita lihat pakai broker summary-nya untuk Friend didistribusi cukup besar sama bandarnya 15 billion. Asingnya didistribusi 47 billion. Jadi ya menurutku masih menjadi hal yang menakutkan untuk masuk ke Friend gitu kan, makanya aku sebelumnya bilang belum punya analisa lagi buat si Friend. Tapi buat teman-teman yang udah berani untuk resiko besar gitu ya selamat, udah cuan banyak yang ngikutin si Togi tadi. Kalau kita lihat secara teknikalnya juga dia masih berada di area area downtrend dia gitu kan. Belum ada arah-arah mau pembalikan di sini. Ya mungkin volume hari ini cukup bagus, terus MACD juga udah mulai menukik ke atas gitu, udah mulai biru mendekati merah, dan juga bar chart udah mendekati 0 dan udah hampir di area oversold atau jenuh jual. Jadi harusnya kalau seumpama besok breakout ke area ini aja, ke area 93, ya dia udah menurutku bisa dipantau, dimana hari ini volumenya cukup besar. Tapi kalau kita mengingat dengan broker summary-nya cukup mengerikan kayak gitu. Jadi kita tetap harus waspada, jangan main HK-HK aja gitu kan. Bisa jadi besok dia diturunkan kembali, mengingat hari ini yang jual paling banyak adalah asing kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan besok si Friend juga masih naik. Kalau seumpama resistennya di sini jebol, ya berarti dia ada tanda-tanda bagus untuk dikoleksi kembali. Kalau kita lihat ya seperti itu buat teman-teman. Kalau seumpama besok jebol masuk ke area 93 atau 94 aja gitu, ya itu udah ada tanda-tanda untuk buy. Targetnya ke 110, lanjutnya ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Seperti biasa untuk Friend di area-areanya. Kita lanjut ke saham kedua. Di saham kedua ada XL, di mana XL hari ini dia sebenarnya bagus sampai ke 3020 dan pembelian paling banyak adalah BB. Menurutku cukup bagus banget kalau teman-teman tadi sempat antri di 3030 atau 3020 dapat. Tapi nggak mungkin juga 3020-nya dapat. Mungkin di 3030 kayak gitu. Kalau 3030-nya dapat ya udah tinggal nongki-nongki aja udah bisa enak. Kalau kita lihat secara broker summary-nya sendiri untuk XL seharusnya dia diakumulasi 3 billion. Tapi overall untuk asing dia distribusi yang cukup masif. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk XL, sebentar, harusnya nah ini dia. Nah, dia ada di sini. Dia ada cut loss kalau seumpama jebol area 3000, mungkin bisa jual di 2980 atau 70 seperti itu.
Ya menurutku dia masih oke. Walaupun kalau kita lihat dia udah mulai dead cross juga kemarin 4 hari yang lalu. Dan juga hari ini dead cross sudah mulai melebar. Tapi harusnya sinyal-sinyal di XL masih baik. Dimana yang akumulasi kemarin KZ terus hari ini BB, menurutku ya masih bisa diperhitungkan lah untuk si XL ini. Targetnya ke berapa? Targetnya ke 3.300 dan 3.400. Seperti itu. Coba ya kita lihat apakah bisa ditarik. Oh nggak bisa ya. Ya jadi mungkin pakai itu aja. Pakai area support aja di 3000. Menurutku cukup cantik kalau teman-teman tadi beli di area 3030. Targetnya juga 3.300 sampai 3.400. Lanjut ke saham ketiga. Di saham ketiga ada telekomunikasi, Telkom. Telkom hari ini hammer bearish ya teman-teman. Dia hari ini diakumulasi sama asing, tapi itu untuk pasar negonya. Regular marketnya sebenarnya dia didistribusi sama asing. Penjualan paling banyak ZP, pembelian paling banyak RX. Kalau kita lihat secara broker summary-nya juga didistribusi untuk si Telkom. Karena di beberapa hari yang lalu menurutku akumulasinya udah cukup tinggi untuk Telkom. Hari ini didistribusi nih. Kalau kita lihat sebelum-sebelumnya cukup masif untuk Telkom sendiri diakumulasi sama bandar maupun sama asing. Asing akumulasi sampai 1,5 triliun. Jadi cukup wajar untuk hari ini apabila asing koreksi terlebih dahulu. Sebenarnya ini menjadi area yang bagus buat teman-teman kalau mau nyicil kayak gitu kan. Masih bisa dicicil nggak masih. Tapi dia area cicilnya ada di 3.790 sampai 3.850. Coba besok kita lihat dia mampu masuk ke 90 lagi atau enggak. Dan area cut loss-nya juga cukup dalam sebenarnya. Area cut loss-nya ada di 3.700. Kalau kita lihat volume hari ini hampir sama seperti volume kemarin dan dia hari ini dead cross lagi. Kemarin sempat dinaikkan ke golden cross karena dead cross kecil lalu di golden cross kan, tapi ternyata tidak mampu dipertahankan. Ya mungkin besok bisa masuk ke area 3.790 lagi biar dia lebih enak, seperti itu. Ya menurutku koreksi-koreksi hari ini wajar lah, dan juga volume juga tidak terlalu besar. Jadi seperti itu ya buat teman-teman. Kalau kita lihat dia ada TP juga di area 4.000. Dia ada taking profit di 4.000. Kalau seumpama dia mampu melewati 3.850 seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ISAT, di mana ISAT hari ini juga terkoreksi. Dia cukup dalam juga 2,79, di mana sebelumnya kita sempat bahas ISAT di harga 6.100 dan saya sempat rekomendasikan buat teman-teman buat beli, mungkin targetnya ke 6.500 sampai ke 7.000, dan ternyata bener kemarin di bawah 7.000, sekarang mungkin 7.400 ya tadi ya, tapi nggak jadi, diturunin lagi kayak gitu. Kalau kita lihat untuk hari ini Bandar ngelakuin apa ya, sebenarnya dia masih distribusi juga, dimana dia terkena resist juga kan di 7.000-nya. Jadi masih wajar untuk dia koreksi. Asing koreksi hari ini dan bandar koreksi hari ini. Tapi secara keseluruhan dia masih akumulasi. Kalau kita lihat secara teknikalnya juga ISAT nih, kita buka ya ISAT ya, sama seperti minggu lalu. Dia ada support di 6950. Terus dia waktu itu sampai 6100. Ya mungkin paling gampang seperti ini, tapi menurutku kalau seumpama 6950-nya nggak jebol, dia masih bisa mantul ke area 7400 sampai ke 7800, seperti itu untuk areanya. Atau dia mau membentuk cup and handle, mungkin bisa jadi di sini mau dibuatin gini, ya siapa tahu gitu kan. Tapi menurutku selagi di 6950-nya nggak dijebol, dia menurutku masih bisa menjadi acuan, dimana dia MACD dia masih tajam menuju ke atas. Terus tapi RSI dia juga udah dead cross, dan volume hari ini menurutku cukup kecil.
Ya tergantung dari teman-teman, apakah menurut teman-teman menarik atau enggak gitu kan. Jadi gitu untuk saham telekomunikasi di ISAT. Lanjut ke saham yang terakhir. Di saham terakhir ada ERA, di mana ERA hari ini juga hammer bearish. Dia tutup di 615, asing net sell, pembelian paling banyak CC Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat secara broker summary-nya juga ERA aku kira tadi nggak bakal ke 615, ternyata di bawah turun juga. Dia didistribusi sama asing dan juga didistribusi sama bandar. Kalau kita lihat secara teknikalnya untuk ERA, ya sebenarnya dia berada di area support dia. Area support downtrend. Dia pernah downtrend di sini, downtrend bentaran lah ya. Downtrend tapi dia akhirnya ditutup di 615. Kalau seumpama 615-nya dia nggak dijebol buat besok, ya mungkin arahnya bisa naik sampai 660 atau mungkin ke arah 700 target jauhnya. Jadi kayak gitu. Tapi buat teman-teman jangan terlalu berekspektasi tinggi. Mungkin di bulan November seperti yang saya bilang ada yang koreksi di IHSG, kita nggak tahu apa yang bakal dikoreksi juga kan. Tapi yang jelas pasti ada yang dinaikkan, ada yang hijau, ada yang koreksi. Walaupun secara keseluruhan banyak saham yang koreksi, tapi bakal ada saham-saham yang tetap hijau. Jadi seperti itu buat teman-teman. Jadi mungkin gitu dulu aja, dan sebelumnya kami ingatkan semua yang kami analisa disclaimer on. Buat teman-teman yang punya analisa sendiri silahkan, itu lebih bagus. Jangan menggunakan analisa dari orang lain kayak gitu kan. Jadi gunakanlah analisa dari teman-teman dan yakinlah analisa dari teman-teman. Itu yang kadang psikologis kita agak susah, yaitu yakin sama analisa kita sendiri. Jadi gitu ya buat teman-teman, see you next time. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat teman-teman, dan tetap jangan lupa sedekah buat kita mungkin November, supaya jangan sampai banyak cut loss di bulan-bulan tersebut. See you next time, bye bye.